Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara Supriani, guru honorer SD Negeri 4 Baitu Konawe Selatan, menyatakan mencabut surat kesepakatan damai dengan orang tua siswa yang diduga dianiaya. Surat kesepakatan damai sempat ditandatangani Supriani saat pertemuan 5 November. Supriani mencabut surat kesepakatan damai karena merasa tertekan sehingga tidak sempat membaca dan memahami isi surat. Pertemuan Supriani dengan Aibda Wibowo diinisiasi Bupati Konawe Selatan. Supriani mengaku memberikan tanda tangan terhadap surat pernyataan berdamai, namun bukan mengakui kesalahan. Dan di situ isi percakapan Pak Bupati itu ya untuk atur damai, permintaan maaf atur damai, tapi bukan permintaan mengakui kesalahan. Di situ pengacara saya ya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena sudah semua saya serahkan sama pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan. Ibu merasa tertekan tidak dengan pertemuan itu? Ibu merasa bisa dijebak atau bagaimana sampai pertemuan itu langsung? Iya. Sebelumnya Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga mempertemukan Supriani dengan Aibda Wibowo Hashim. Agenda pertemuan tersebut dalam rangka mendamaikan polemik antara Supriani yang dituduh menganiaya anak didiknya yang merupakan anak Aibda Wibowo Hashim. Sidang lanjutan kasus Supriani masih terus bergulir. Sidang kemarin Kepala Desa Wonoaraya menjadi saksi dalam sidang. Kepala Desa mengakui bahwa ada oknum polisi yang meminta dana sebesar 50 juta rupiah terkait kasus Supriani. Bid Propam Polda Sulawesi Tenggara juga tengah memeriksa 6 anggota polisi terkait kasus guru honorer Supriani. 6 polisi yang diperiksa adalah 3 personel Polres Konawe Selatan dan 3 personel Polsek Baito. Pemeriksaan untuk memastikan ada tidaknya kesalahan prosedur yang dilakukan dalam menangani kasus Supriani, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan. Tim Liputan, Kompas TV. Sidang lanjutan kasus dugaan guru aniaya anak polisi, yakni Supriani, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Sarman di Konawe, Sulawesi Tenggara. Sarman, siapa saja saksi yang akan dihadirkan hari ini, Sarman? Ya, Radit dan juga saudara, hari ini Pengadilan Negeri Andolo kembali menggelar sidang dengan terdakwa Supriani. Nah, untuk materi sidang hari ini dijadwalkan dari pihak Supriani akan menghadirkan saksi ahli forensik. Nah, kami sempat mengkonfirmasi dengan pihak kuasa hukum siapa yang akan dihadirkan. Belum ada bocoran terkait siapa tokoh yang akan dihadirkan, namun dia berprofesi sebagai dokter forensik. Begitu, Radit. Baik, lalu langkah Supriani pasca mencabut surat damai sejauh ini bagaimana, Sarman? Ya, kami sempat mengkonfirmasi dengan kuasa hukum terkait alasan Supriani mencabut surat damai yang dilaksanakan pada 5 November kemarin di Rujab Bupati Konawe Selatan. Pihak Supriani mengatakan bahwa dia dalam tekanan dan tidak konsentrasi dan tidak sempat membaca isi dari surat damai tersebut. Nah, langkah yang diambil tetap akan melanjutkan dari kuasa hukum, tetap akan melanjutkan proses persidangan ini untuk membuktikan apakah memang Supriani melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan. Informasi yang kami dapat juga hari ini akan ada aksi di kantor Bupati terkait langkah yang diambil Bupati Konawe. Tapi kita belum mendapat informasi pasti apakah aksi akan dilakukan di kantor Bupati atau di Pengadilan Negeri. Ini yang kami sementara pantau. Pihak pengamanan sudah berjaga-jaga di sekitar kantor Bupati dan Pengadilan Negeri Andolo, begitu, Radit. Ya, mencabut surat damai ini artinya sudah siap menghadapi proses hukum. Dan demikian juga kuasa hukum juga sudah siap menghadirkan bukti-bukti maupun juga kesaksian yang bisa menguatkan Supriani bahwa dirinya itu tidak bersalah. Sejauh ini yang sudah disiapkan oleh kuasa hukum, baik itu barang bukti maupun kesaksian yang benar-benar bisa menjadi kunci bahwa ini adalah bukti dan juga kesaksian yang memberikan menunjukkan bahwa Supriani tidak bersalah, itu apa saja, Sarman? Ya, Radit, saudara. Nah, kemarin keterangan-keterangan yang saya jadikan alat bukti itu terkait keterangan dari mantan Kabar Eskrim, Susno Luaji, yang benar bahwa prosedur dari penanganan perkara Supriani ada kesalahan.
Oke. Nah, kemudian menghadirkan juga saksi psikologis forensik, Reza Indragiri, menerangkan bahwa keterangan-keterangan anak itu tidak bisa dijadikan dasar atau lemah dalam keterangan terhadap kaitannya dengan penanganan tindak pidana. Nah, hari ini juga kuasa hukum menghadirkan forensik untuk menerangkan luka yang dihadapi. Nah, dari beberapa fakta persidangan, memang pihak Supriyani itu selalu menekankan terhadap penanganan prosedur dan luka yang diyakini itu tidak sesuai dengan barang bukti yang diterima oleh penyidik begitu, Radit. Baik, kita kita perbaharui lagi informasi dari Konawe, bagaimana perkembangan persidangan juga hari ini terhadap Ibu Guru Supriyani yang dituduh dalam hal ini menganiaya seorang muridnya. Terima kasih, Sarman melaporkan langsung dari Konawe, Sulawesi Tenggara.